wujud itu masih sifat dan sifat ini masih makhluk. Jadi ketika makhluk ini diciptakan oleh Allah sebagai petunjuk bagaimana kita mengenal Allah, maka sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Nah, ketika kita sudah nyampe ke titik sifat wujud ini tadi, maka kita harus mengkaji lagi siapa sesungguhnya Allah yang bersifat wujud ini. Maka kita harus mengetahui bahwasanya Allah itu bersifat daripada Rahman karo Rahim. Nah, Rahman Rahim Allah ini sebagai bahwasanya Allah sebagai Sang Maha Pencipta dan sebagai Sang Maha Penolong, dan bagaimana Allah mempunyai kekuasaan. Dari kekuasaan Allah ini Allah berhak untuk berkehendak fi'lu kulli mumkinin atau. Jadi Allah kuasa menjadikan atau kuasa tidak menjadikan. Tapi daripada Allah kuasa menjadikan ini tadi, maka Allah tidak membutuhkan daripada makhluk untuk menjadikan suatu makhluk. Nah, di sini ketika Al-Quran ini ada bahwasanya kalimat yang menyebutkan bahwasanya khalaqal insana min tin. Jadi Allah menciptakan daripada manusia daripada tanah, dan khalaqal insana min alaq. Ini ayat-ayat ini juga menunjukkan bagaimana Allah menjadikan suatu proses atau wasilah atau jalan supaya bisa dipaham daripada kemakhlukan. Jadi tetap Allah tidak membutuhkan tanah atau membutuhkan suatu darah untuk menjadikan suatu manusia. Tapi ketika Allah berkehendak menjadikan manusia daripada tanah, termasuk bagian daripada fi'lu kulli mumkinin autar kuasa Allah atas kuasanya, hak Allah atas haknya, dan kehendak Allah atas kehendaknya. Jadi kalau kita mengkaji tentang bagaimana Allah menguasai dan bagaimana Allah menolong dan bagaimana Allah menciptakan, maka pada hakikatnya yang kita terima pasti adalah cara. Tapi ketika kita bertanya siapa yang Maha Pencipta adalah Allah, maka yang kita terima adalah suatu kesaksian. Bagaimana kita bersaksi dan bagaimana kita menyaksikan. Antara saksi dan menyaksikan, apakah makhluk ini kuasa menyaksikan? Makhluk tidak kuasa menyaksikan, tapi makhluk ini diperintahkan untuk bersaksi dan menyaksikan. Jadi Allah ini memerintahkan makhluk untuk bersaksi dan menyaksikan, tapi Allah juga menolong bagaimana makhluk ini bersaksi dan menyaksikan bahwasanya adanya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ila khabrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Mari kita melanjutkan daripada pengkajian wahdatul wujud ruqyah. Kita membahas tentang wahdatul wujud. Nah, yang kemarin kita membahas tentang bagaimana kita mengenal daripada Allah yang bersifat wujud. Nah, jadi kemarin kalau kita membahas tentang Allah yang bersifat wujud, maka di situ kita akan bersaksi dan menyaksikan atas adanya wujud. Nah, perlu digarisbawahi kalau kita masih pengkajiannya masih terletak kepada sifat wujud, maka di sini kita masih bersaksi dan menyaksikan adanya sifat. Berarti belum nyampe ke titik siapa yang mempunyai sifat. Makanya bahwasanya yang mempunyai sifat itu adalah Allah. Sedangkan yang kita kaji dan kita ketahui dan masih dalam ranah persifatan. Jadi wujud itu masih sifat dan sifat ini masih makhluk. Jadi ketika makhluk ini diciptakan oleh Allah sebagai petunjuk bagaimana kita mengenal
Allah. Maka sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Nah, ketika kita sudah nyampe ke titik sifat wujud ini tadi, maka kita harus mengkaji lagi. Siapa sesungguhnya Allah yang bersifat wujud ini? Maka kita harus mengetahui bahwasanya Allah itu bersifat daripada Rahman karo Rahim. Nah, Rahman Rahim Allah ini sebagai bahwasanya Allah sebagai Sang Maha Pencipta dan sebagai Sang Maha Penolong, dan bagaimana Allah mempunyai kekuasaan. Dari kekuasaan Allah ini Allah berhak untuk berkehendak. Fi'lu kulli mungkinin atarkuhu. Jadi Allah kuasa menjadikan atau kuasa tidak menjadikan. Tapi daripada Allah kuasa menjadikan ini tadi, maka Allah tidak membutuhkan daripada makhluk untuk menjadikan suatu makhluk. Nah, di sini ketika Al-Quran ini ada bahwasanya kalimat yang menyebutkan bahwasanya khalaqal insana min tin. Jadi Allah menciptakan daripada manusia daripada tanah, dan khalaqal insana min alaq. Ini ayat-ayat ini juga menunjukkan bagaimana Allah menjadikan suatu proses atau wasilah atau jalan supaya bisa dipaham daripada kemakhlukan. Jadi tetap Allah tidak membutuhkan tanah atau membutuhkan suatu darah untuk menjadikan suatu manusia. Tapi ketika Allah berkehendak menjadikan manusia daripada tanah, termasuk bagian daripada fi'lu kulli mungkinin autarkuhu. Kuasa Allah atas kuasanya, hak Allah atas haknya, dan kehendak Allah atas kehendaknya. Jadi kalau kita mengkaji tentang bagaimana Allah menguasai dan bagaimana Allah menolong dan bagaimana Allah menciptakan, maka pada hakikatnya yang kita terima pasti adalah cara. Tapi ketika kita bertanya siapa Sang Maha Pencipta adalah Allah, maka yang kita terima adalah suatu kesaksian. Bagaimana kita bersaksi dan bagaimana kita menyaksikan. Antara saksi dan menyaksikan. Apakah makhluk ini kuasa menyaksikan? Makhluk tidak kuasa menyaksikan. Tapi makhluk ini diperintahkan untuk bersaksi dan menyaksikan. Jadi Allah ini memerintahkan makhluk untuk bersaksi dan menyaksikan. Tapi Allah juga menolong bagaimana makhluk ini bersaksi dan menyaksikan bahwasanya adanya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ketika a'malu ini tadi yang bersifat kemakhlukan ini tadi sudah dinaikkan ke level ibadah atau a'budu, maka di situ lillahi ta'ala sebagai niat harus ada. Jadi lillahi ta'ala itu niat. Tapi di sini secara kalimat itu cuma pada lillahi ta'ala. Tapi siapa yang mempunyai maksud daripada makna lillahi ta'ala adalah a'malu kita. Bagaimana kita mengembalikan daripada yang kita tidak mempunyai hak atas kekuasaannya untuk dikembalikan kepada Allah. Jadi ketika Allah bersifat basirun ningali, melihat, maka yang kuasa menyaksikan hakikatnya adalah Allah. Adapun rasa manusia yang menyaksikan, maka kesaksian daripada manusia atas manusia ini yang menyaksikan harus kita kembalikan kepada Allah yang Maha menyaksikan. Tiada yang kuasa menyaksikan selain Allah. Ketika Allah sudah kuasa menyaksikan, maka tiada yang kuasa menyaksikan selain Allah. Dan ketika kita sudah membahas tentang bagaimana yang disaksikan itu harus ada dan harus wujud, maka di sini sifat wujud terletak kepada sifat Allah. Jadi ketika kita bersaksi dan menyaksikan, maka yang bersaksi, yang menolong adalah Allah. Jadi ketika kita kembalikan, maka yang bersaksi adalah Allah. Karena apa? Yang mempunyai sifat basirun ningali adalah Allah. Dan yang disaksikan harus bersifat wujud. Kalau tidak wujud, bagaimana bisa disaksikan? Maka yang bersifat wujud adalah Allah. Berarti ketika kita sudah dikembalikan kepada kuasanya Allah atas yang menjadikan, maka yang kuasa menjadikan kesaksian adalah Allah itu sendiri. Jadi yang menyaksikan, yang kuasa menjadikan adalah Allah.
yang disaksikan, yang kuasa menjadikan adalah Allah. Bagaimana Allah menjadikan saksi dan menyaksikan dengan wujud Allah itu sendiri. Nah, ini masih terletak kepada sifat. Mengapa kok terletak kepada sifat? Karena masih bisa diceritakan. Ranah ilmunya masih teori. Nah, ketika kita sudah melepaskan daripada kuasa kemanusiaan atas kuasa Allah ini sendiri, maka disitulah letak ketiadaan makhluk sudah mulai fana. Jadi yang kita rasakan, yang tadinya keberadaan daripada makhluk, ketika sudah sifat-sifat ini dimelekatkan kepada yang mempunyai sifat, maka sudah fana daripada makhluk ini tadi. Kenapa? Sifat, semua sifat itu melekat kepada yang mempunyai sifat. Siapa adanya? Yang ada adalah yang mempunyai sifat. Daripada sifat adanya ini tadi ditujukan kepada yang mempunyai sifat, maka setelah kita membahas sifat wujud, ini masih terletak kepada makhluknya. Nah, setelah kita keluar daripada konteks kekuasaan daripada manusia ini sudah tidak akan pernah mampu menguasai daripada Tuhannya, maka sudah tidak ada pembahasan. Kita bersaksi dan menyaksikan atas pertolongan Allah. Fi'lu kulli mungkinin autar bagaimana yang dimaksud daripada kesaksian adalah lillahi ta'ala. Kayaknya cukup, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jangan sampai kita menyalahpahamkan atas wujud itu Allah. Wujud itu adalah sifat, yang mempunyai sifat wujud itulah Allah. Dan sedangkan Allah tidak akan pernah dikuasai daripada makhluknya Allah. Allah lah yang menguasai daripada manusia ciptaannya, dan seluruh ciptaan Allah ini yang menguasai adalah Allah, dan tiada makhluk satupun yang akan menguasai daripada Allah, baik daripada kesaksiannya dan bagaimana kita mengenalnya. Maka sesungguhnya semua yang terjadi atas makhluk ini atas kuasa Allah. Maka ketika kita kembalikan dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna lillahi rabbil alamin adalah seluruh daripada alam semesta, seluruh daripada alam, seluruh daripada ciptaannya Allah, semuanya yang menguasai Allah. Allah menguasai semuanya dengan wujudnya Allah itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.